Cek. Halo, saya pagi. Saat ini saya lagi berada di Magnifico Kids, sebuah store jersey di mana di sini banyak banget jersey yang bagus. Kalau bisa kalian lihat tuh di atas. Koleksi jerseynya keren-keren banget. Kita mau coba di sini ada jersey apa aja. Siapa tuh kalian juga nyari. Mau lihat gak? Let's go. Ini ada jersey MU 98 ya Mas ya? Ya, ini dua ini lah paling dicari nih. Yang ini versi domestik. Jadi di Liga Inggris FA Cup dia pakai ini. Oke. Tapi di Liga Champions dia pakai ini. Ini di musim yang sama. Bedanya berarti di bagian apa nih? Ini ya? Piping itu ya? Umbro jejernya ini. Oh, sama ya. Kayaknya regulasi UEFA nggak boleh ada jejer-jejer gini sih. Oke. Makanya dia bikinnya kayak gini, one star. Wow, keren. Nah, ini Kim sama Ryan Giggs. Oh, ini juga beda ya namesetnya ya? Namesetnya beda. Kalau ini nameset Liga Inggris ada logo singanya, Liga Premier League yang ini nggak ada. Yang ini kondisinya baru Om. Ori semua pasti kan? Ori semua. Memang ikoniknya ada logo Umbro berjejer di lengannya. Orang suka sebagai fashion juga sih. Betul. Selain memang makanya. historinya memang MU dapat treble winner lah musim ini. Berarti mulai koleksi jersey atau jersey yang pertama dibeli deh, bukan yang punya ya. Pertama kali beli yang ada effort untuk beli itu jersey. Pertama kali beli jersey. Masih ada atau udah nggak ada? Jersey-nya udah nggak ada, tapi ada yang sama persis sih. Paling saya tunjukin mau. Boleh. MU ya pasti. MU pasti. Udah kelihatan ini pasti. Nah. MU. Nih jersey pertama, jersey bukan ini, berarti, dulu udah laku. Berarti tapi bukan yang vintage banget, ini kan 2000 berapa? 13, 12, 10 kan ya. Jadi waktu itu ceritanya saya masih SMP waktu itu. Tante saya mampir ke Old Trafford Manchester terus beli oleh-oleh ini. Oh. Jersey-nya persis kayak gini. Home Iya. 2010-2011 dengan namesetnya Scholes. Waktu itu ditanya mau namesetnya siapa gitu. Ada Scholes, Giggs, Rooney, tapi kan waktu itu saya demennya Scholes akhirnya Iya. mintanya Scholes gitu. Kayaknya kebanyakan kalau saya lihat ini banyak kan di Sumpak juga banyak ya. Iya, di Sumpah juga ada di sini. Paling banyak. Setelah itu yang yang nyari-nyari lah, yang kayaknya pengen beli jersey yang ini nih gitu. Oh iya, saya jatuh cintanya sama MU 2007-2008 sebenarnya. Oh, malah ke belakang berarti. Iya. Maksudnya bukan malah jersey yang baru-baru gitu. Oh, ini iya. karena juara ya? Iya, ini juara Champions League waktu itu. Itu lumayan sakit hati karena saya pendukung Chelsea ya. Itu dikit lagi padahal juara gara-gara kepleset. Ya sudahlah. Bukan Cristiano Ronaldo. Iya. Nah, ini yang jersey yang benar-benar bikin saya tuh jatuh cinta gitu. Jersey tuh mindset saya tuh ini gitu. Karena desainnya bagus, ada list di belakangnya. Iya. Udah gitu MU lagi masa jaya-jayanya lah sih, gitu. Emang. Ada Ronaldo, Rooney, Tevez, kayak semua tuh takut sama MU pada saat itu pada gitu. saat itu gila sih. Nggak kayak sekarang lah ya. Sekarang ya sabar aja sih. Sabar aja. Biasanya favorit orang Itu sih banyak ini dicari ya. Pasti ini sih. Wow. Kayak top of mind MU Ronaldo, ya berarti ini nyarinya. Betul. Ini Ronaldo waktu itu golin dari tengah lapangan lawan Porto. Oh. Baru Stadion The Drago. Gol itu FIFA bikin Puskas Award baju kiper. Ini dipakai Ada 3 nih, cuman 1 diambil Dustin. gitu. Tahun 9 berapa? 1997. Yang Umbro. ini 9496. Unik banget ya. Kalau namesetnya ada Mas? Sama Michael dua-duanya. Wow. Ini juga tebel banget nih. Ini kalau orang tanda tangannya banyak. Orang luar bilangnya taksi. Taksi. Karena warnanya kayak taksi, kuning hijau. Oh, taksi di sana warna kuning hijau. Kalau orang kita ya bilangnya NH aja, Newton Heath. Ini tuh dipakai 3 musim. Terus ada yang 3 MU juara Premier League juga. Oh gitu. Cantona. Ini tanda tangan pemain-pemain di tahun segitu sih. Siapa aja berarti nih? Ini ada Eric Cantona, Mark Hughes, ini Lee Sharp, ini Irwin, Brian Robson sama Paul Parker ya. Ini tuh rekan saya yang dapat sih. Oh. Jadi kalau ini kantonanya dapetnya pas dia di sini. Oke. Di Hotel Dharma Wangsa. Nah, sisanya itu ada yang MU Legend Tour yang di Thailand, Singapura sama Malaysia. Oh, ini tuh dicicil berarti ya. Dicicil, iya. Tidak langsung Iya. ya. Nah, kemarin waktu siapa? Van der Sar ke sini. Ya, saya dapat juga. Dapat juga. Ih, gila, dapat juga. Ini Ih, keren. ada 3 kemarin. Ada sarung tangan juga, tanda tangan. Oh, glove-nya juga. Ya, ini dapat pas meet and greet foto bareng sama dia di lapangan bolanya. Iya. Ini 2 biji saya dapat di bandara. Oh. Jadi pas dianya datang nyampe, saya todong aja udah. Kok bisa ya? Ya udah saya tungguin aja kok dia bisa? datang muncul ya udah saya mintain dah tuh. Oke. Gitu. Iya. Berarti MU semua sebenarnya kebanyakan koleksi dulu awal-awal memang itu. waktu saya masih koleksi kebanyakan MU. Saya fokusnya di MU. Terutama baju-baju MU yang eranya Ronaldo gitu. Oh, karena suka Ronaldo. Iya, betul. Nah, Tapi setelah dari MU
ke jersey yang lain itu apa momennya berarti? Saya pertama kali koleksi baju MU itu 2010, tapi mulai merambah ke klub lain itu justru 2020. 2020. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk bisa mulai mau deh koleksi klub-klub yang lain gitu. Oh ternyata klub-klub lain valuable juga ya, dan desainnya juga bagus-bagus gitu. Akhirnya saya mulai beli juga kadang untuk klub-klub lain. Negara juga saya mulai gitu. Apa berarti waktu itu dapatnya? Inilah AC Milan Centenary tahun 99-2000, nameset Shevchenko. Shevchenko, wow. Gitu. Tapi pasti orang demennya yang lengan panjang yang itu. Iya sih. Lengan panjang itu juga namesetnya Shevchenko. Mau saya Shevchenko. ya secara spesifikasi mirip sih. Cuman bedanya dia lengan panjang aja. Karena kalau lengan panjang dia nggak diproduksi untuk toko gitu. Jadi replikanya nggak ada. Ini yang long sleeve, ini yang short sleeve. Ya, terus sama Shevchenko, wow. Itu baik replika atau player itu dua-duanya pakai itu. Oke, woven gini, gokil, keren. Dijahit sih. Sama ya. Ini paling banyak dicari pasti ya? Iya, ini kayaknya anak fans AC Milan paling banyak nyari baju ini. Shevchenko ya. Ini ada tanda tangannya, cuman udah pudar nih. Mana? Di sini. Oh iya. Udah. Iya. Jadi waktu itu Shevchenko datang kalau nggak salah acara apa? Milan Glory ya, Oke. Nah itu owner baju ini sebelum saya dia dapat ada fotonya. Jadi waktu dia tur ke Thailand, acaranya Icons, dia kan main golf tuh. Rekan saya itu salah satu panitianya lah. Oke. Nah dia pinjem bajunya untuk photoshoot. Pinjem bajunya? Ya. Jadi baju teman saya tuh dipinjem sama Shevchenko untuk photoshoot. Habis itu ditanda tangan. Nah bajunya ini. Kok bisa? Ini bajunya. Sama saya juga demen Inter. Saya waktu itu demen banget baju Inter yang treble sama yang eranya Zanetti lah. Treble 2010. Ya, 2010. Yang Jose Mourinho kan? Ya betul. Jadi yang harusnya siapa yang Ballon d'Or harusnya siapa? Harusnya Ballon d'Or-nya ini yang menang nih, Snyder. Harusnya. Nih lah. Pasti fans Inter demen ini. Ini tuh desainnya ikonik banget karena di sini ada sisik ular. Sisik ular tuh. Ini musim 2001-2002 seingat saya. Bagus banget ini. Ini juga sama, ini tuh match isu pemain nggak terlalu terkenal lah. Akhirnya diganti sama nameset Adriano. Valentino Rossi, special edition musim 2024-2025 seingat saya. Ini juga namesetnya gila sih detailnya. Iya, detailnya bener-bener sisik Detailnya ular banget sisik ya. ular. Pertegas. Emang Inter sama AC Milan kayaknya kalau orang bilang kolektor jersey yang vintage kebanyakan ke Italia gitu ya. Iya betul. Karena dulu kan tahun 90-an Liga Italia berjaya banget kan. Betul. Jadi akhirnya banyak fans yang nonton Liga Italia, terus pas sekarang akhirnya mereka pada nostalgia gitu, pengen koleksi baju-baju yang mereka tonton zaman dulu gitu. Biasanya orang-orang kalau Serie A sukanya ini. Wih, Batistuta. Fiorentina Nintendo tahun 98-99. Ini semuanya perfect sih. Iya. Perfect banget. Sponsor semuanya nameset jadi perfect ini sih. tuh infonya antara match shot atau match wordnya Tarozzi, terus diganti namanya jadi Batistuta. Oh gitu. Jadi secara spesifikasi ini memang udah spesifikasi pemain lah. Wow. Itu juga nih si patch-nya dijahit dan sponsornya emboss bahannya. Wow. Kalau replika kan dia disablon. Itu yang dapat teman saya. Namesetnya dapat pas sama acara bareng Shevchenko tuh. Acara Icons di Thailand. Dia main golf terus dapat tanda tangannya Batistuta di nameset. Baru namesetnya ditempel di baju itu, ya udah saya beli bajunya. Ini Lazio nameset siapa? Onesta. Wow. Ya. Unik banget ini. Wow. Italia. Onesta. Italia masih dari semua liga paling banyak yang dicari tetap Liga Italia pasti ya kalau vintage sih, Mas. Tetap MU sih. Tetap MU. Udah itu fansnya sejuta umat itu. Iya sih. Jualnya juga gampang gitu. Tapi kalau selain MU, selain Liga Inggris, ya Liga Italia. Ini Liga Inggris ada ini. Wow. Fans Arsenal paling suka nih. Arsenal Banana dibilang. Iya. Ini detailnya cakep. Ini polosan aja. Polosan. Tahun 92-93 kayaknya ini udah lebih tua dari saya nih umur bajunya. Iya, maksudnya jersinya bisa tetap awet-awet gitu sih. Liga Inggris. Liga Inggris, ini ya Liga Inggris. Dulu waktu era Blokor favorit nih bajunya. Southampton. Ininya gede banget. Iya. Ini versi pemain lengan panjang. Oke. Gitu. Emang jersey stripes tuh kelihatan jadi vintage-nya lebih kerasa lah ya daripada banyak banget jersey waktu yang era lain. Blokor kemarin 2024. Ini sponsor Sanderson.
ada yang orang pakai Sheffield, ada yang Southampton. Iya. Sponsor Henderson favorit banget sih. Apalagi ini kan garis begini kan, merah putih gitu. Jersey lama tapi masih bagus-bagus gitu. Nah, cara ngerawatnya tuh gimana sih? Maksudnya kan ada cara nyimpen, cara jemur, cara nyuci. Iya. Jadi cara nyimpen dulu nih Mas nih. Cara nyimpen dulu sebenarnya yang penting dijaga di suhu yang dingin adem lah gitu. Saya reflect ke negara-negara di utara kayak Skandinavia, itu di Eropa Utara, terus Asia bagian utara tuh kayak Korea, Jepang, itu kan negara-negara yang dingin. Nah kalau saya beli jersey dari sana, itu pasti kondisinya bagus. Karena memang mereka bukan negara yang panas gitu. Mereka nggak khawatir nyimpen dimanapun, tuh cenderung lebih aman karena suhunya terjaga gitu. Nah, karena kita tinggal di Indonesia dan kita negara yang tropis, which is suhunya rata-rata di 28-30 derajat. Nah, itu kita mesti simpan baju-baju kita di ruangan ber-AC. Itu harus banget. Harus banget berarti. Harus banget. Apalagi baju-bajunya yang bahannya poli, kayak liga-liga Italia itu dulu kan namesetnya poli semua ya. Betul. Terus baju-baju zaman sekarang yang sponsornya poli, logonya poli, namesetnya poli. Wah, itu kalau disimpan di suhu ruangan biasa, itu mungkin dalam setahun 2 tahun dia udah lengket, udah resikonya berarti hancur. bisa lengket. Betul. Meleleh dia. Tapi kalau kita simpan di suhu yang terjaga, which is itu kitanya ruangan ber-AC yang suhunya paling cuma di 20 derajat atau kurang dari 20 derajat, itu lebih aman sih. Nah, kalau nameset atau patch yang nge-crack gitu biasanya karena apa? Suhu juga itu? Iya, betul. Jadi karena suhunya panas, akhirnya kan dia meleleh kan, ketekuk-tekuk sama orang kita pegang, ya udah akhirnya crack dia. Oke. Nggak boleh dilipat berarti Mas? Saya tidak rekomen sih sebenarnya. Ya, sebenarnya banyak sih kolektor-kolektor yang ngelipat bajunya disimpan di kargo, di kontainer terus disimpan di ruangan ber-AC, ya mungkin menurut mereka aman gitu. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya lebih baik digantung sih. Nah, terus cara nyuci. Oke, sebenarnya saya nggak terlalu expert di bidang cuci ya, karena mungkin banyak yang lebih expert. Tapi biasanya saya itu hanya dicelup aja sih. Jadi saya ambil ember, taruh deterjen, akhirnya saya celup-celup aja gitu. Yang penting baunya hilang, nodanya hilang, terus langsung saya jemur. Saya nggak diperes ya. Kalau diperes takutnya crack nanti. Betul. Jadi dicelup-celup terus dijemur aja udah, digantung kondisinya di jemuran. Gitu. Nah, biasanya di jersey putih itu kan biasanya yellowing atau ada bitik-bitik juga. Betul. Itu biasanya diapain Mas? Atau karena apa dulu ya? Itu karena apa? Yellowing itu kan biasanya penyebabnya dari jamur ya. Nah itu tadi saya bukan expert di bidang cuci sih, tapi biasanya kalau saya ada noda itu saya kirim ke tukang cuci yang lebih expert aja. Nah tapi biasanya memang kebetulan saya cukup jarang sih pakai jersey gitu. Jadi saya biasanya dari zaman saya koleksi, saya beli itu saya cuma taruh aja di lemari. Berarti dicucinya itu bisa apa? Sebulan sekali atau bisa lebih karena cuma disimpan? Kalau dipakai aja, kalau nggak dipakai nggak dicuci gitu. Kalau dipakai aja ya. Dan biasanya dikasih base layer gitu sih Mas, biar nggak nempel ke kulit langsung. Sebenarnya lebih ke untuk mengurangi bau. Oh gitu. Jadi kan biasanya kalau kita pakai langsung jersey-nya kan jadi bau kan jersey-nya gitu. Meskipun dicuci nanti akan ada bau yang tersisa gitu. Iya pasti. Nah, biasanya saya pakai kaos dalam. Kaos dalam supaya keringatnya tuh nggak langsung kena ke jersey. Oke. Terus yang terakhir berarti jemur. Dijemurnya gimana? Dijemur aja sih. Yang penting bawa gantungan. Dijemur tapi jangan yang terbuka gitu loh. Maksudnya bener-bener sinar mataharinya tuh langsung ke jersey tuh. Jangan. Biasanya saya ada atapnya gitu. Oke, berarti kayak diangin-angin aja. Iya, betul. Karena sebenarnya tanpa cahaya matahari kalau terbuka kan di luar juga udah panas gitu. Nyimpen, nyuci, jemur. Udah paling penting itu sebenarnya ya. Liga Spanyol nih yang seru lah. Ini Barcelona Centenary tahun 99. Jersey half to half ini. Ini namesetnya Rivaldo. Sama ada tanda tangan Philip Cocu juga. Kemarin dapat di bandara sih. Semuanya tuh ada tanda tangannya Rivaldo dapat juga, cuman karena penuh banget di bandara jadi dia nggak sempat tanda tangan, cuma ya udah sempat kecoret aja sih. Aduh, sayang banget. Kecoret doang nih. Sayang banget. Inilah Athletic Bilbao. Strapsnya bagus banget. Iya, detailnya ini cakep banget. Gila. Ini spec player. Ini tahun berapa? Equipment. Tahun berapa? Kayaknya 99 2000 deh. Masih bagus banget kainnya. Iya benar. Sumpah masih bagus banget. Ih, warnanya masih oke. Gila, kok bisa ya? Warna putihnya juga masih oke, cakep banget. Putih bagus lah. Untuk jersey yang umurnya udah hampir 30 tahun. Gila. Ini dapat di tahun berapa, Mas? Belum lama ini, kayak baru setahunan lah. Oke. Berarti orang yang itu jaganya keren ya? Bisa ngerawatnya. The goat. Madrid lah ya. Ini masih baru kondisinya. Nah, ini waktu itu Ronaldo
cetak 17 gol ya di Liga Champions. Iya gila, Wah, masih gacor-gacornya ini. Lagi gacor-gacornya Gacor-gacornya. Cristiano Ronaldo ini. Kebanyakan long sleeve ya mas ya? Ya lengan pendek juga ada sih, cuman kalau Ronaldo enak pakai lengan panjang sih. Iya dia selalu lengan panjang. Oh ini yang Ronaldo balik ke MU. Ya, ini musim terakhirnya nih sebelum berantem sama Erik ten Hag. Iya. Ini musim dia comeback nih yang ini. Oh ini yang 2021, hat trick nih. 2022. Ya, ini waktu itu hat trick sempat. Oh, nah baru ini musim keduanya nih. Iya, ini jersey yang bikin. Baru tuh dia berantem sama Erik ten Hag Iya. tuh. Ya udah cabut dah. Tapi masih Cabut tetap lah. gacor sih di Tetep musim lah. itu sih. Paling susah dapat jersinya, yang nyari banget. Itu ada nggak mas? Yang ada di belakang. Oh itu, Iya. yang 2 atau keempat-empatnya? Kalau AC Milan yang paling susah gini, yang Centenary. Emang nyari berarti? Emang nyari? Emang nyari waktu itu. Terus sama ya ini sih tahun 94 94. lengan panjang, karena kalau yang lengan panjang gini tuh kan replikanya nggak ada kan. Replika hanya lengan pendek. Oh iya lengan panjang. Nah, kalau semua. lengan panjang ini memang spesifikasi pemain. Kenapa bukan yang waktu MU treble? Itu suka juga. Cuman kalau untuk desain home itu paling suka saya yang ini. Oh gitu. Waktu itu saya bener-bener pengen banget nyari gitu. Kebetulan ada ya udah saya beli. Mm-mm. Ini Galatasaray tahun 2000-2001. Ih, lagi-lagi stripes. Ini home, Stripes jersey. ini away. Kok Ini Liga Champions versi sponsorless. Ini ada sponsornya. oke, ini juga. Ini yang apa? Away, home. Away ya Away, benar away. ya? Away. Kalau dulu emang tebel-tebel sih jersinya. benar. Ini versi pemain lah. Hagi. Ini kayak kalau salah pernah dipakai sama Ganindra Bimo yang Hagi Iya, ya iya, kalau iya. nggak salah. Bener. Iya kan? Tapi ini Galatasaray kalau era-era tahun segini emang favorit banget sih. Iya. Desainnya juga bagus. Bagus banget. Oh. Jadi itu saya dapat juga bilang ini sama yang wow. ini. Nah pas meet and greet itu saya dapetnya yang ini. Oke. Dia tanda tangannya yang ini. Nah cuman setelah meet and greet pas dia mau pulang lagi minum saya todong gitu tuh dapat juga. Kok bisa nodong pas minum? Nah kalau Raul nih. Oh iya Raul juga datang kemarin. Iya. Jadi lucunya ini pas meet and greet dia tanda tangannya yang ini. Hah? Ini juga Madrid ungu. Iya, TK sponsornya. Ini Raul musim kapan? Ini tahun 2000-2001. Wih, masih bagus banget warna putihnya. Ya, ini versi player Wow. long sleeve. Timnas juga berarti ya Mas? Kalau timnas Indonesia sih mungkin saya masih suka sih. Ada apa aja Mas timnas? Dulu waktu zaman Adidas ini Bang. Iya, ini saya dapat dari kolektor Malaysia. Malah kolektor Malah Malaysia. di Malaysia, iya. Lagi hunting barang yang gini-gini nih, klub-klub vintage terus tiba-tiba dia punya ini gitu. Sekalian boleh nggak gitu? Ya udah, pas. Memang dia keep buat nargetin orang Indonesia yang Oh mau beli gitu. gitu. Dan ketemu. Terus tadi ada juga ini ya, Boa Salosa. Betul. Nih main di lokal juga nih, zaman-zaman ESL tuh ya. Ini tanda tangan dari Boa sendiri. Iya, ini infonya sih Gokil. match worn-nya. Jadi bekas dipakai buat Iya. Salosa langsung. Biasanya biar gak ketipu gimana Mas? saya tuh ketipu 3 kali sebenarnya. Aha. 3 kali. Di awal-awal saya koleksi jersey tahun 2023-an Iya. gitu. Apa ya jersey MU tadi sih yang Ronaldo Iya. itu. Ah. Ternyata dapat harga yang sebenarnya masih oke dan ternyata hilang tiba-tiba Iya. orangnya. Ya, ini kan saya mulai pertama kali koleksi jersey 2010 kan. Sampai sekarang which is total berarti udah 16 tahun lah. 16 tahun. Pasti pernah juga kok saya ngerasain. Gitu, pasti Saya kan ya? nggak sekali 2 kali saya yang namanya ketipu gitu. Misalkan saya beli jersey, orangnya bilangnya ori, pas nyampe ternyata fake gitu. Iya. Karena kan apalagi dulu tahun 2013-2014 zaman Kaskus masih terbatas lah foto gitu. Kalau sekarang kan jepret udah jelas gitu Bisa kelihatan di-save. ori. Kalau zaman dulu masih pakai BBM kan fotonya kurang bagus gitu ya. Masih serba terbatas, pas nyampe ternyata KW akhirnya saya minta refund. Atau misalkan saya udah transfer ternyata nggak datang barangnya gitu. Oke. Itu nggak sekali 2 kali gitu. Bahkan saya pernah beli di luar negeri omongnya katanya ngirim dari Inggris, kondisinya baru. Saya bayar pakai PayPal. Bukan PayPal, bank transfer saya pakai Wise. Ya udah sampai sekarang nggak datang. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah hilang aja barangnya, nggak tahu kemana. Nah, terus sekarang biar orang-orang lebih ya nggak ketipu lah. Iya. Biasanya apa Mas yang perlu dicek? Pertama dari transaksinya dulu ya, supaya nggak, kan sering kali terjadi transfer terus hilang gitu. Iya. Nah sebenarnya sekarang kan teknologi udah canggih ya, kita bisa lihat dulu reputasi sellernya gitu. sellernya. Karena kelihatan biasanya kalau seller yang beneran itu pasti secara spesifikasi dia akan nulis secara detail Oh gitu. dari jersey-nya itu, size-nya apa, kondisinya gimana, harganya berapa, itu secara detail gitu. Dan misalkan harga pasar jersey-nya itu 5 juta gitu. Terus dia post 6 juta ya masih make sense Masih oke. gitu. Tapi harga pasarnya 5 juta, dia postnya misalnya 1 juta. Wah, itu udah aneh gitu menurut saya. Oke. Berarti harus tahu harga pasaran dulu dong. Iya, Itu sebaiknya paling sih kurang begitu gitu.
Berarti cek reputasi itu dari apa? Akun medsos mungkin ya? Iya, Sama biasanya kan dari sisi toko followernya. online mungkin kalau punya. Biasanya dari followernya gitu. Karena kan bisa jadi beli follower, ya lihat aja like-nya gitu. Followernya misalkan 200.000 tapi like-nya cuma 2, 3, ya itu kan beli follower betul, gitu. betul, Bisa betul. jadi ada yang perlu kita curigain lah. Tapi kalau misalnya followernya 10.000, like-nya 100, ya masih aman lah gitu. Masih harusnya bukan akun bodong. Apalagi bisa selain itu, Mas? juga kita misalkan kita nggak yakin nih sama reputasi sellernya, kita bisa arahin ke marketplace gitu. Misalkan bisa nggak transaksi melalui Shopee, transaksi melalui Tokopedia gitu, itu kan nanti kebantu kan gitu. Atau kadang biasanya beberapa seller reputable gitu, misalkan gue mau beli sama lu nih gitu, tapi gue kurang yakin sama lu, tapi gue kenal sama siapa gitu. Nah si orang itu bisa dijadikan sebagai media rekber gitu. Rekening bersamanya. Betul. Jadi misalkan awalnya saya transfer uang dulu ke orang tersebut, Om kirim barang ke saya, nanti Om lapor gitu. Saya udah kirim, udah di status sudah diterima, nanti saya konfirmasi, baru nanti uangnya cair. Gitu ya. Walaupun mungkin agak melalui step yang ya 2 kali, tapi paling nggak aman lah. Iya, paling nggak aman. Iya. Apalagi kira-kira Mas? Nah, paling ngecek dari segi original atau enggak sih. Betul, ngecek produknya tuh. Betul. Nah, kalau zaman sekarang itu biasanya di jersey itu ada kode-kodenya gitu. Jadi misalkan Adidas ada kode berapa, nah itu menandakan itu tuh kode artikel dari jersey tersebut. Kalau misal jersey luar bisa dicek ada kodenya. Iya, betul. Biasanya kodenya ada di sini nih. Nah, ya. Ini ada kode tag-nya gitu. Terus ini bisa dicek di Google. Bisa. Jadi masukin aja misalkan Adidas KB8251. Nanti keluar Liverpool Authentic 2026 2027. Spesifik dia. Liverpool Authentic 2627 long sleeve. Oh, berarti kalau misal stadium beda lagi kodenya. Beda lagi pasti kodenya gitu. Tapi kan indikator asli apa palsu itu kan banyak ya. Bisa dari kerapihan jahitan, bahan, warna. Kode itu salah satunya gitu. Karena dulu waktu zaman KW, ya misalnya KW kan dulu KW Thailand pasaran 100 sampai 150.000. Iya. Dia keluar grade ori dengan harga 200.000. Nah, itu bahkan ada yang kodenya sama dengan ori. Gitu. Ya, ada juga gitu. Akhirnya saya mau ngeliat detailnya, ini detailnya gimana ya? Saya lihat dari black type hologram, itu saya lihat dari kerapihan jahitan, iya. ori gitu. Kalau Expo kan ada ini hologram otentiknya mereka kalau nggak salah. Coba cek deh. Buat otentiknya. Ini biasanya hologram. Iya nih hologram kayak gini tuh sebenarnya agak susah dipalsuin. Karena katanya kalau bikin hologram kayak gitu costnya tinggi. Iya. Jadi kalau costnya tinggi nanti harga operasionalnya mahal bikin KW-nya. Kenapa akhirnya setelah punya banyak koleksi buka toko deh? Atau sebenarnya karena koleksinya udah banyak, atau sebenarnya dari dulu impiannya memang punya store offline-nya gitu? Jadi sampai tahun 2022 itu waktu itu saya merasa saya tuh masih kolektor gitu. Kalaupun saya jual koleksi saya, itu tuh uangnya tuh bukan untuk keperluan pribadi, tapi lebih ke arah gue pengen upgrade koleksi gue gitu. Gue jual ini mungkin karena gue udah nggak butuh atau udah bosan untuk beli baju yang lain. Tapi mulai tahun 2022 tuh saya ngerasa udah mulai jenuh aja gitu, dan saya melihat potensinya jersey itu bisa menguntungkan lah buat saya gitu. Ada nilainya untuk kebutuhan hidup saya gitu. Akhirnya koleksi-koleksinya tuh mulai saya jual di tahun 2022 tuh. Bahkan waktu itu perlu mobil, ada 2 koleksi yang paling favorit itu saya jual, akhirnya saya buat beli mobil gitu. Beli mobil pakai 2 jersey. Cuma 2 jersey. Jersey apa tuh, Mas? Waktu itu jersey Kungfu MU tahun 94 long yang panjang. hitam. Ya, hitam. Oh, terus satu lagi? Satu lagi MU Centenary yang warna emas. 2 jersey MU bisa buat beli mobil. Jadi dari 2022 sampai 2025 itu saya mencoba menghitung gitu ya. Karena kan resikonya kalau saya buka toko offline, saya harus meninggalkan pekerjaan kantor saya dong. Nah, saya selalu menghitung, oh ternyata penghasilan saya di kantor udah kalah nih sama penjualan jersey saya gitu. Dan setelah saya yakin, oke, saya meninggalkan pekerjaan kantor saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk buka toko offline. Full time berarti ini ya udah. Kalau saya kayak punya impian tersendiri untuk punya toko juga sih, cuman kayak jersey koleksi yang lokal, nggak tahu kalau lokal bisa di bisnis bisa aja apa sih. enggak. Saya yakin gitu. bisa aja sih. Pasti marketnya tetap ada kalau lokal gitu. Ini nama tokonya Magnifico Kids, lokasinya di BSD Komplek Nusa Loka Jalan Kalimantan, Tangerang Selatan. Untuk jersey apa aja yang dijual macam-macam sih. Tapi kebanyakan memang yang saya jual itu jersey klub vintage tahun 90-an sampai 2000-an. Negara juga ada tahun 90-an sampai 2000-an. Sama timnas-timnas yang baru sih. Range harga dari berapa nih, Mas? Range harga mulai dari 500.000 sampai tak terhingga. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Sukses. Ya.